Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPP Sawahan. Kembali kita dalam ibadah kategorial ministry untuk PA. Mari sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini Engkau telah memimpin kehidupan kami umat Tuhan. Dalam setiap hal apapun yang Tuhan percayakan, kami boleh mengerjakan dengan setia dan takut akan Tuhan. Kami di dalam perlindungan dan naungan Tuhan yang kuasa. Dan malam hari ini kami bersyukur sebab Engkau masih berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan dengan judul yaitu Hidup di dalam Pemeliharaan Tuhan. Saya akan membacakan di dalam nats firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu. Dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Hal itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Bapak Ibu, suatu kali saya berbincang dengan orang tua dari anak-anak sekolah minggu di mana saya melayani. Kemudian orang tua itu bercerita bagaimana ketika lampu mati di malam hari, mereka mengajak anak-anak yang masih kecil ini berkumpul di suatu tempat karena begitu gelapnya. Kemudian sang ibu mengambil lilin untuk menyalakannya dan cahaya keluar terpancar di antara ruangan yang gelap itu dan lampu mati itu. Kemudian sang ibu meletakkan lilin itu dekat dengan keberadaan anak-anak duduk. Kemudian sang anak yang paling kecil ini begitu penasaran dengan yang namanya lilin, karena dia tidak pernah melihat selain ketika keadaan rumah sedang mati lampu, maka lilin itu akan difungsikan atau dinyalakan. Anak ini merasa seperti terheran-heran, baru saja melihat lilin dan wah, dia penasaran. Dan orang tua bilang, dan orang tua atau mama dari anak-anak ini sudah memperingatkan kepada mereka bahwa jangan menyentuh, jangan disentuh. Nanti kalian kena api atau kalian akan kena lelehan lilin itu dan itu panas sekali. Kemudian si anak yang kecil ini bergerak kian kemari, dia melihat mendekati lilin dan melihat-lihat dengan seksama. Kemudian dia mulai menggerakkan tangannya mendekati lilin. Sang mama berteriak kembali, jangan dekat-dekat. Nanti akan kena lelehan dari lilin itu dan akan sedikit melukai tangan atau tanganmu akan terkena api. Sang anak ini mulai mendekat lagi di dekat lilin dan semakin dekat. Dan dengan rasa penasaran yang begitu kuat, tangannya itu menggerakkan dan di sekitar lilin yang meleleh. Dia penasaran mengapa ada lelehan-lelehan yang turun dari lilin itu. Dia memegang dan berteriak, panas. Sang ibu bilang, makanya sudah dikasih tahu, jangan mendekat, jangan memegang lilin itu, karena itu akan melukai tangan. Sang ibu sudah memberikan peringatan itu berulang kali. Tetapi sang anak ini dengan rasa penasaran, dengan tidak sabarannya dia ingin melihat apa lelehan yang turun dari lilin itu seperti apa, bentuknya seperti apa kalau dipegang rasanya. Dan itu ketika disentuh tangannya membeku, kena lelehan lilin gitu ya, dan itu cukup mengagetkan karena mungkin dia merasakan sedikit panas.
Sang ibu berujar bahwa sudah diingatkan bolak-balik masih aja nakal. Sudah dikasih peringatan ulang-ulang nakal. Tetapi ketika ibu menegur dan memarahi sang anak ini, mama ini memarahi sang anak, mama pun juga sambil memegang tangan, mengambil tangan sang anak dan membersihkan bagian yang terkena lelehan lilin yang luka tadi. Dibersihkan sambil, makanya lain kali nggak boleh, harus didengerin kalau mama ngomong. Bapak Ibu, demikian halnya dengan Allah dan umat Israel. Kalau kita membaca di dalam pembacaan nats firman Tuhan yang kita baca hari ini, di sana bagaimana dilatar belakangi oleh keadaan situasi umat Israel yang tidak sabar, Bapak Ibu. Tidak sabar akan hal apa? Mereka dalam pembuangan dan mereka ingin segera keluar. Mereka mendapatkan janji akan keluar dari pembuangan menuju ke tempat mereka masing-masing dan itu yang mereka nantikan. Dengan harapan, dengan gairah yang begitu kuat, dengan harapan yang begitu tinggi untuk mereka bisa cepat-cepat pergi dan menuju ke tempat yang mereka tuju. Dan itu membuat mereka tidak bisa menahan sabar mereka untuk cepat-cepat bergegas. Mereka melihat bahwa akan ada janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi umat Tuhan pada saat itu. Sehingga mereka ingin bergerak keluar, ingin bergerak segera. Nggak sabar ingin cepat-cepat menanti dan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Dalam masa penantian itu, dalam ketidaksabaran itu, Bapak Ibu, mereka juga kerap kali didatangi rasa bosan. Dan itu dibuktikan dari apa? Mereka beralih, mereka percaya kepada nabi-nabi palsu yang saat itu juga menjanjikan hal-hal yang menyenangkan umat Allah pada saat itu. Mereka lebih percaya dan mendengarkan nabi-nabi palsu ketimbang mereka harus percaya apa yang menjadi janji Tuhan. Dalam kondisi ketidaksabaran ini, rasa bosan mereka menanti kapan, ayo segera kita harus keluar. Saya harus mau melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi ketidaksabaran itu membuat mereka menjadi bosan menunggu, bosan menanti, capek, sehingga mereka beralih kepada nasihat-nasihat dari nabi-nabi palsu yang menyenangkan mereka pada saat itu. Mereka berharap bahwa pertolongan Tuhan, kenapa tidak segera dinyatakan? Kenapa pertolongan Tuhan tidak segera datang? Bapak Ibu, seringkali kita melihat pertolongan Tuhan itu secara nyata atau secara langsung datang. Kalau kita melihat tadi dalam pembacaan kita, itu bukti bahwa bagaimana Allah bekerja menolong umat Allah. Namun yang perlu digarisbawahi ada rencana Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri Tuhan akan menolong. Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita membandingkan dalam perjanjian baru, kita sempat mendengar cerita atau mendapati cerita bahwa Allah atau Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Seketika itu juga. Dan itu dianggap sebagai mujizat oleh orang-orang pada saat itu. Karena mengubahnya secara cepat. Dan mereka saat itu memerlukan. Sehingga Allah mengubah air dan menjadi anggur dengan secepat itu, mereka melihat bahwa itu adalah mujizat dan pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya, Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak menolong? Tuhan menolong. Gambaran Tuhan memberikan hukuman, Tuhan menegur, Tuhan juga menyatakan pertolongannya. Karena Allah Tuhan itu Allah yang begitu mengasihi umat. Seperti cerita dari ilustrasi yang saya ceritakan tentang anak dan mama tadi. Kalau kita melihat bagaimana sih rancangan pertolongan Tuhan atas umatnya di ayat yang ke 8, 9, 10 saya akan membacakannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan itu beda dengan ekspektasi atau harapan kita saat ini. Atau pada saat itu umat Israel, umat Tuhan. Mereka punya harapan, tetapi ternyata itu bukan rancangan atau jalannya Tuhan. Lalu seperti apa jalan Tuhan, Bapak Ibu? Kita melihat di ayat yang ke-10.
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Saya bisa menggambarkan seperti halnya air yang turun dalam bentuk hujan, diserap oleh pohon atau tumbuhan, kemudian dari air yang diserap tadi menghasilkan buah-buah, buah anggur contohnya, kemudian dari buah anggur ini diolah sedemikian rupa menjadi minuman anggur. Nah, apakah ini juga bukan mujizat Bapak Ibu? Sama, ini juga mujizat. Kalau dalam PB kita melihat air, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dengan secepat itu. Kemudian di dalam pembacaan kita hari ini ada prosesnya. Dan itu juga sama mujizat Tuhan. Dari air turun menjadi anggur, itu juga mujizat bukan? Namun proses dan waktunya lebih lama atau secara perlahan. Nah, apakah ini bukan pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan bekerja. Namun ada waktunya atau prosesnya lebih lama atau lebih perlahan. Ini jalan Tuhan, ini rancangan Tuhan. Karena setiap rancangan Tuhan yang dinyatakan kepada umat saat itu ternyata harus ada proses yang dilalui. Mereka waktu itu nggak mau sabar sehingga mereka nggak bisa menanti bahwa pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan dan Tuhan bekerja. Dan apa yang Tuhan rancangkan, apa yang menjadi jalan Tuhan itu akan diwujudkan dan terjadi atas umat Tuhan. Walaupun tidak secepat mujizat di dalam perjanjian baru, air menjadi anggur yang secepat itu. Tetapi dalam perjanjian lama dari air menjadi anggur pun mujizat, walaupun prosesnya agak perlahan. Bapak Ibu, apakah ini Tuhan tidak bekerja? Bekerja. Kalau kita diberikan pilihan Bapak Ibu, apakah mau meminta mujizat yang datangnya cepat atau mujizat yang datangnya perlahan? Saya bisa pastikan Bapak Ibu dan saya mungkin akan memilih mujizat atau pertolongan yang datangnya cepat. Karena kita ingin cepat-cepat. Tidak tahan dalam rasa sakit, tidak tahan dalam pergumulan, tidak tahan dalam beban hidup yang harus kita tanggung hari ini. Sudah lama berdoa menanti pertolongan Tuhan, tidak sabar. Kapan Tuhan harus kami menerima jawaban Tuhan? Orang akan mencari mana yang cepat. Tetapi bukan itu bukan itu. Mau Tuhan adalah kita mengikuti apa yang menjadi jalan dan rencana Tuhan. Ada yang memang dinyatakan dengan mukjizat secara cepat, seperti halnya air dan anggur dalam PB yang diubah Tuhan secara cepat. Ada juga yang mungkin dinyatakan Tuhan secara perlahan. Tetapi pasti terjadi dan Tuhan bekerja. Ingat di dalam Yesaya, di sana Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanaku bukan rencanamu. Artinya ekspektasi harapan kita sebagai umat manusia itu belum tentu rancangan Tuhan, belum tentu itu rencana dan jalannya Tuhan. Sebab ada waktunya Tuhan menyatakan, sekalipun tampaknya prosesnya akan perlahan atau lebih lama, tetapi yakinilah bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Bapak Ibu, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan bekerja, Tuhan memelihara hidup kita lewat sesuatu yang dinyatakan dengan segera. Kita tidak sabar. Ada orang yang harus diizinkan Tuhan menanti sekian lama untuk bisa terjawab doanya, menanti sekian lama untuk supaya mendapat anak atau momongan, menanti sekian lama sakit penyakitnya bisa sembuh, menanti sekian lama sehingga mendapatkan pekerjaan,
atau apa yang dicita-citakan. Tuhan izinkan, sebab itu rancangan dan rencana Tuhan. Tetapi ada juga yang Tuhan membuat itu menjadi cepat. Tetapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita meyakini sampai hari ini bahwa Tuhan bekerja dalam mujizat yang datangnya perlahan lama ataupun mujizat yang Tuhan buat secara cepat. Dua-dua hal ini sama-sama menunjukkan dan membuktikan Tuhan bekerja memelihara umatnya dan mengasihi umatnya. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Apakah kita melihat bahwa berkat Tuhan hari ini hadir dan itu bukti bahwa Tuhan memelihara? Apakah kita melihat bahwa doa saya dijawab hari ini? Atau Tuhan, saya tidak menanti lama sehingga saya berdoa saja saya sembuh, saya berdoa saja saya langsung mendapatkan apa yang saya inginkan? Bapak Ibu, yakinlah bahwa pemeliharaan Tuhan berbicara. Bagaimana kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan dalam mujizat-mujizat pertolongan, kebaikan-kebaikan dalam hal-hal yang tidak pernah kita duga. Baik itu datangnya cepat maupun datangnya perlahan ataupun lama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini bahwa kami terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Sadarkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan bisa datang kapan saja. Walaupun saat ini mungkin hidup kami tidak mudah dengan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami lalui, sakit penyakit, beban pergumulan hidup, atau apapun Tuhan yang Tuhan izinkan saat ini kami hadapi atau lewati, sadarkan kami bahwa Engkau terus bekerja, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami belum mendapatkan jawaban doa kami harus meneteskan air mata di dalam doa-doa kami, menanti pertolongan Tuhan. Yakinkan kami bahwa Engkau turut bekerja, sebab rancangan-Mu bukan rancangan kami, jalan Tuhan bukan jalan kami. Tetapi apapun Tuhan yang Kau rancangkan atas hidup kami, pasti terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Kuatkan kami di dalam pengharapan kepada Tuhan, supaya iman kami tidak goyah, supaya iman kami tidak kritis ataupun hilang, tetapi semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.